Pernahkah kalian mendengar nama seseorang yang selama hampir 2 dekade menjadi salah satu buronan paling dicari di Asia Tenggara? Sosok yang tidak sepopuler Amrozi atau Dr. Azhari, tapi justru disebut memiliki kemampuan militer yang membuat organisasi teroris menjadi jauh lebih berbahaya. Namanya adalah Zulkarnain. Di balik wajahnya yang jarang muncul di media, tersimpan kisah tentang perjalanan seorang pria yang diduga menjadi salah satu tokoh penting dalam jaringan Jemaah Islamiyah. Ia disebut pernah melatih anggota, membangun hubungan dengan kelompok militan luar negeri, hingga menjadi salah satu orang yang paling diburu aparat keamanan Indonesia. Lalu siapa sebenarnya Zulkarnain? Mengapa namanya begitu ditakuti? Dan bagaimana perjalanan hidupnya hingga akhirnya ditangkap setelah bertahun-tahun menghilang? Inilah kisah lengkapnya. Nama asli Zulkarnain adalah Aris Sumarsono. Ia berasal dari Jawa Tengah dan sejak usia muda dikenal sebagai pribadi yang pendiam. Tidak banyak dokumentasi mengenai kehidupan pribadinya, karena berbeda dengan pelaku lain yang sering tampil di depan umum. Nama Zulkarnain hanyalah salah satu nama samaran yang ia gunakan selama bertahun-tahun. Menurut aparat keamanan Indonesia, ia termasuk generasi awal anggota Jemaah Islamiyah yang memiliki kemampuan organisasi dan disiplin tinggi. Pada dekade 1980-an hingga 1990-an, banyak anggota jaringan ini berangkat ke Afghanistan. Mereka datang dengan alasan membantu perjuangan melawan Uni Soviet. Di sanalah banyak dari mereka mendapatkan pengalaman militer yang kemudian dibawa pulang ke Asia Tenggara. Zulkarnain disebut menjadi salah satu di antaranya. Sepulang dari luar negeri, Zulkarnain semakin aktif dalam jaringan Jemaah Islamiyah. Organisasi tersebut memiliki tujuan mendirikan negara berdasarkan interpretasi ideologi mereka melalui jalan kekerasan. Di dalam organisasi, Zulkarnain dikenal lebih banyak bekerja di balik layar. Ia tidak sering tampil memberikan ceramah. Ia juga bukan perakit bom seperti Dr. Azhari. Namun justru karena itulah perannya dianggap sangat penting. Berbagai laporan menyebut dirinya dipercaya menangani pelatihan militer bagi anggota baru. Kemampuan mengatur strategi membuatnya mendapat posisi penting dalam struktur organisasi. Nama Zulkarnain mulai mendapat perhatian internasional ketika berbagai lembaga keamanan mengaitkannya dengan hubungan lintas negara. Ia diduga pernah menjalin komunikasi dengan jaringan militan di Asia Tenggara. Saat itu, kawasan ini memang menjadi perhatian dunia karena adanya kerjasama antar kelompok ekstremis. Banyak anggota berpindah dari satu negara ke negara lain menggunakan identitas palsu. Keberadaan Zulkarnain semakin sulit dilacak. Ia dikenal sangat berhati-hati, jarang menggunakan telepon, sering berpindah lokasi, menghindari sorotan publik. Karena itulah proses pencariannya berlangsung sangat lama. Menurut hasil penyelidikan aparat, Zulkarnain diduga memiliki keterkaitan dengan sejumlah aksi teror yang dilakukan jaringan Jemaah Islamiyah. Meskipun keterlibatannya lebih banyak disebut sebagai bagian dari struktur organisasi dan pelatihan dibanding sebagai pelaku lapangan. Beberapa aksi yang dikaitkan dengan jaringan tersebut antara lain serangan bom yang menewaskan banyak warga sipil pada awal tahun 2000-an. Penting dipahami bahwa dalam organisasi seperti ini, tidak semua tokohnya merakit atau meledakkan bom secara langsung. Ada yang berperan sebagai perekrut, penyandang logistik, pelatih, atau penghubung antar kelompok. Menurut aparat, Zulkarnain lebih sering disebut menjalankan fungsi-fungsi tersebut dibanding tampil di lokasi kejadian. Setelah berbagai operasi penindakan terhadap Jemaah Islamiyah dilakukan, banyak tokoh organisasi berhasil ditangkap atau tewas. Namun Zulkarnain tetap menghilang. Namanya bahkan masuk dalam daftar buronan internasional selama bertahun-tahun. Selama pelariannya, aparat menduga ia berpindah-pindah tempat tinggal dan hidup dengan identitas yang disamarkan. Puluhan tahun berlalu, banyak orang mengira dirinya telah meninggal, namun kenyataannya ia masih hidup. Pada Desember 2020, tim Densus 88 anti teror akhirnya menangkap Zulkarnain di Lampung.
Penangkapan berlangsung tanpa baku tembak. Peristiwa ini dianggap sebagai salah satu keberhasilan terbesar aparat karena buronan tersebut telah dicari selama hampir 2 dekade. Penangkapannya menjadi bukti bahwa pencarian panjang aparat akhirnya membuahkan hasil. Setelah ditangkap, proses hukum berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. Kisah Zulkarnain menunjukkan bahwa ancaman terorisme tidak selalu datang dari orang yang paling terkenal atau paling sering muncul di media. Seringkali justru mereka yang bekerja di balik layar memiliki peran penting dalam menjaga keberlangsungan sebuah jaringan. Kasus ini juga menjadi pengingat bahwa penanggulangan terorisme bukan hanya soal menangkap pelaku, tetapi juga mencegah penyebaran paham kekerasan, memperkuat pendidikan, dan menjaga masyarakat agar tidak mudah terpapar ideologi ekstrim. Semoga kisah ini menjadi pelajaran bahwa perbedaan pandangan tidak boleh diselesaikan dengan kekerasan. Korban dari aksi teror hampir selalu adalah masyarakat yang tidak bersalah, dan dampaknya dapat dirasakan selama bertahun-tahun.